mulai aja dulu, jangan rebahan. Karena di situ dengan kita memulai itu kita bakal mikir kita mau melangkah kemana ini. Nah, mulai aja dulu, baru kita rasakan, kita nikmati perjalanannya seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UNES masih dalam spesial PPAK 2020. Berjumpa lagi dengan saya Winda Winata. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai mahasiswa dan juga prestasi. Nah, ada narasumber siapa nih kali ini? Ada Mas Agung dan juga Mas Bendan. Halo Mas. Selamat datang di podcast UNES. Boleh menyapa dulu Sobat UNES? Saya? Iya. Halo Sobat UNES. Halo. Gitu. Nah, boleh perkenalkan diri dahulu dari Mas Agung? Oh ya, perkenalkan nama saya Agung Adi Firdaus, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Kalau cocoknya ini angkatan berapa? Kayaknya Masih cocok jadi maba nggak? boleh. Angkatan 2017 asal Pati. Anak Pati mana suaranya? Nah, pasti yang di rumah pada gitu. Selanjutnya dari Mas Bondan. Kalau nama saya Bondan Eka Nugraha, biasa dipanggil Bondan. Saya dari jurusan Ilmu Komputer, prodinya Teknik Informatika. Jadi Itu. fakultas? FMIPA. Iya, dari FMIPA. Nah, di sini saya udah bersama Mas Bondan dan juga Mas Agung. Kalau bisa diinformasikan nih buat mahasiswa baru, mereka adalah mahasiswa prestasi UNES. Nah, berhubung ada Mapres nih di sini, penasaran banget. Kira-kira itu emang dari dulu emang udah termotivasi atau kayak wah pas masuk UNES pingin nyetak prestasi nih gitu. Kalau dari Mas Bondan atau Mas Agung mungkin ada motivasi tertentu nggak sih pingin jadi Mapres gitu? Kok bisa sampai tercapai gitu? Mungkin ada motivasi besarnya gitu. Boleh dari Mas Agung? Kalau dari saya itu motivasi dasarnya ada dua, motivasi internal sama eksternal. Motivasi internal itu dari diri saya sendiri. Dari awal mau masuk kuliah itu saya tanamin dalam diri kalau nanti aku jadi mahasiswa itu nggak mau jadi mahasiswa yang biasa aja, cuma kuliah pulang gitu ya. Biasa kita sebut kupu-kupu gitu, nggak pengen. Nah, jadi mahasiswa tuh saya pengennya punya prestasi, punya karya gitu kan, yang nanti bisa mendukung atau menjadi pundi-pundi untuk masa depan saya, untuk nambah CV gitu kan. Berhubung saya suka research, maka saya gabung di organisasi research UKM Penelitian UNES. Nah, selain itu juga motivasi terbesar saya untuk jadi mahasiswa yang berprestasi itu dari orang tua. Saya itu pengen banget buat bangga orang tua dengan jadi mahasiswa yang berprestasi. Kalau jadi mahasiswa biasa-biasa aja kan nanti orang tua ngerasanya ini anak kuliah apa enggak gitu loh. Jadi kan dan sudah terbukti saya punya beberapa trofi, saya pajang di rumah kan. Ketika tamu datang ke rumah, orang tua itu selalu ditanya, ini pialanya siapa gitu, ini punya anak siapa, ini pasti pinter nih, nanti sukses nih gitu kan. Iya. Kalau buat orang tua suka, bangga gitu kan, rasa senengnya mantep banget gitu loh. Wah, berarti Gitu. motivasinya itu tadi dari orang tua ya gitu. Terus kalau dari Mas Bondan nih boleh tahu? Mungkin hampir sama kayak Mas Agung ya, kayak dari orang tua, kemudian pengen nambah CV, nggak pengen jadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, tapi ada satu alasan yang bikin saya pengen banget itu atas dasar balas dendam sih. Balas dendam Iya. apa tuh? Soalnya saya masuk UNES itu kayak anak sakit hati gitu. Wih. Iya, dulu itu saya sebenarnya nggak pengen masuk sini. Ada beberapa univ yang saya pengen masuk itu. Ternyata ditolak dan cuma UNES yang masih buka pendaftaran. Saya daftar di sini dan karena saya sudah ada di sini, maka ya manfaatkan sebaik mungkin daripada saya nanti eh, kuliah pulang doang nggak dapat apa-apa kan. Ya, lebih baik saya balas dendam dengan cara yang baik seperti itu. Jadi ini buat mahasiswa baru nih, kalau kalian pengen kayak balas dendam itu pakai cara yang baik itu ada gitu, pakai Pastinya. prestasi gitu. Nah, pastinya
untuk mencapai hal tersebut tadi ada kayak pijakan-pijakan tertentu yang pastinya ada tantangan juga gitu. Kalau dari Mas Bondan itu tantangannya apa aja sih yang dilalui pas sebelum jadi Mapres atau pas pingin dapat prestasi itu pasti ada tantangannya. Tantangannya itu di awal itu dari niat sih. Kadang itu kita pengen jadi Mapres, kita pengen berprestasi tapi kita untuk bergerak aja susah. Nah itu melawan diri sendiri itu yang susah. Gimana cara kita melawan rasa malas, gimana cara kita untuk keluar dari zona nyaman, itulah yang kadang sulit buat kita taklukkan gitu. Kalau sekarang itu biasanya dikatanya itu mager gitu, dikit-dikit mager. udah males gitu, males Rebahan duluan ya gitu. kan. Kalau dari Mas Agung? Kalau dari saya itu sulitnya dalam mengatur waktu, karena di samping saya kuliah juga saya saat ini jadi santri gini-gini, jadi santri di pondok pesantren mahasiswa gitu kan. Assalamualaikum. Jadi bagi waktu antara kuliah, lomba, pondok pesantren sama organisasi itu yang menurutku berat. Jadi kita harus mengatur prioritas dan memilih mana yang lebih penting dan nggak penting, itu yang berat. Itu menurut saya sih. Oh ya, kalau boleh tahu nih, mungkin kalau yang dari awam gitu mungkin taunya prestasinya apa cuma akademik doang, atau boleh dari non akademik misalnya punya hobi yang di bidang olahraga dan lain-lain, itu bisa nggak sih Mas? Coba dari Mas Agung. Kalau indikator yang digunakan untuk menjadi mahasiswa berprestasi sebenarnya nasional sudah dibuat, sudah ada panduannya, tapi secara singkat ada 4 indikator utama: IPK, karya ilmiah, bahasa Inggris, dan 10 prestasi terbaik. Nah, di 10 prestasi terbaik itu kita nggak harus akademik, kita boleh non akademik, boleh organisasi, misalkan juara lomba olahraga itu pun boleh, bisa juga pengakuan dalam bentuk pembicara ataupun publikasi ilmiah, itu masuknya pengakuan gitu. Kalau ya mau menambahin dulu, selain itu juga sekarang itu ada indikator yang diperbarui lagi, itu ada karakter. Jadi di setiap mahasiswa prestasi di tingkat universitas sama nasional itu jurinya didatangkan dari psikologi juga. Jadi karakter dan kepribadian mahasiswa tersebut juga dilihat, apakah dia itu punya karakter jelek gak sih, misalkan sombong, terus keras kepala ataupun gitu, itu kemungkinan jurinya menilai jelek dan nggak diloloskan itu. Jadi juga nggak cuma dari prestasinya secara akademik atau non akademik, tapi juga dari karakternya Karakter, juga dinilai. Kalau ada satu lagi itu haki ya, hak cipta. Nah kalau teman-teman ada karya, membuat karya, suatu karya apa, nah kemudian didaftarkan hak ciptanya, itu bisa masuk 10 prestasi terbaik. Kalau boleh tahu dari Mas Bondan, kira-kira yang udah Mas Bondan capai selama ini, boleh dong sampaikan 1 atau 2 gitu, biar mahasiswa baru juga tahu gitu. Yang mana dulu nih? Yang terbaik deh. Yang terbaik. Yang terbaik itu tahun lalu saya November ya, lomba di Singapura, dan alhamdulillah dapat medali emas. Nah itu yang perjuangan dan hasilnya itu benar-benar mengena banget sih. Oh, itu dalam bidang apa Mas? Itu sebenarnya kayak pameran sih. Pameran saya membawa namanya IoT, perangkat sebuah alat, itu ada aplikasinya Android juga. Nah di situ saya pamerkan di situ dan alhamdulillah menang. Teknologi. Nah, itu tadi sedikit bocoran gitu prestasi yang udah dicapai dari Mas Bondan gitu. Nah selanjutnya juga saya pengen tahu, kira-kira pas kita udah jadi mahasiswa prestasi gitu, kita dapat kayak keuntungan ataupun kemudahan gak sih yang kita dapat gitu? Pokoknya pas kita jadi Mapres kita dapat, wah jadi mungkin banyak relasinya, terus serba dipermudah gitu. Boleh dari siapa dulu nih Mas Bondan? Gak apa-apa. Kalau yang sudah saya rasakan ketika menjadi Mapres, punya title Mapres saat ini tuh ada 3 sih: relasi, prestasi, sama pengalaman. Dari pengalaman itu dalam prosesnya dari awal hingga akhir, untuk jadi Mapres itu nggak singkat. Jadi mulai dari seleksi jurusan sampai dengan nasional itu panjang, dan dalam proses itu kita bertemu orang-orang baru yang punya karakter baru, yang punya keahlian di bidang masing-masing,
yang keren-keren pokoknya lah. Jadi kita wawasan kita semakin luas, brainstorming kita sama mereka. Jadi pokoknya pengalaman kita jadi tambah bagus. Terus kita juga dapat relasi, itu kan relasinya. Nah kita dari relasi itu kita lebih dikenal. Kalau saya itu saat ini sering jadi diundang jadi pembicara seminar gitu. Jadi kita bisa beramal baiklah untuk sharing-sharing ilmu kita kepada orang lain, itu bagusnya. Terus tadi kalau ada bonus juga kalau bisa jadi mapres. Sering kita ikut lomba itu kita bisa jalan-jalan gratis. Itu yang saya suka. Dari universitas atau dari fakultas itu biasanya membiayai kita untuk ke suatu daerah untuk lomba itu. Kalau saya alhamdulillah bisa ke luar negeri ya gara-gara mapres ini. Ikut lomba-lomba kan gitu. Oke, kalau dari Mas Bondan apa aja sih yang didapat kemudahannya? Tadi kan udah disampaikan kalau dari Mas Agung nih. Kalau dari Mas Bondan apa aja? Hampir sama sih kayak Mas Agung, tapi jalan-jalan gratis itu yang bikin motivasi banget itu. Oh, jadi biar bisa refresh juga pas jalan-jalan, gak cuma mikirin wah ini nanti harus nyampein PKM nih gitu, tapi kita bisa jalan-jalan gitu. Siapa sih yang nggak pengen jalan-jalan gratis ya? Jalan-jalan berkedok lomba. Ya, kadang orang bilang kayak gitu, jalan-jalan berkedok lomba. Terus buat dapat prestasi kayak gitu pasti ada tips atau trik atau mungkin saran nih dari Mas Agung sama Mas Bondan gitu, apa sih atau yang biar kita pas belajar itu jadi wah semangat gitu. Mungkin dari Mas Agung dulu. Kalau dari saya sebenarnya jadi mawapres itu bukan tujuan atau target atau yang saya ekspektasikan dari awal. Sebenarnya itu sebuah apa ya, bonus. Takdir itu ya, bonus juga. Asalkan menurut saya tipsnya explore dan kembangin diri sesuai hobi dan bakat kalian sedalam mungkin. Jadi misalkan kalian suka di bidang olahraga ataupun bidang bahasa, kalau saya kebetulan suka dalam research, maka saya kembangin lagi, saya perdalam, asalkan bidang tersebut dapat mendapatkan suatu prestasi itu layak untuk diperdalam dan diperjuangkan. Tuh. Kalau dari Mas Bondan nih ada tips khusus nggak sih? Nah, tipsnya buat teman-teman yang maba nih terutama nih, kadang banyak orang yang sebenarnya punya potensi, sebenarnya mampu, mereka bisa sebenarnya, tapi mereka itu mentalnya yang belum kuat. Nah, modal utamanya adalah berani sama nekat, karena kadang di dalam prosesnya itu ya kadang ada susahnya juga, kita mau berangkat kita kekurangan dana gitu-gitu juga. Nah, itu juga harus nekat juga. Nah, kemudian kita harus pede. Dalam artian kita itu bisa gitu loh. Kita bisa bersaing sama teman-teman yang dari univ-univ yang gede-gede di luar sana gitu loh. Sebenarnya itu kita bisa, cuman kita yang belum pede aja. Ya, mau menambahin juga dalam prosesnya itu baik kita ikut kegiatan ataupun lomba, itu kalau saya biar enggak putus asa itu saya enjoy menikmati prosesnya, baik itu kegiatan atau lomba. Itu saya menikmati prosesnya. Jadi ketika kita sudah mencintai apa yang kita lakukan, maka walaupun kita gagal pada saat itu, kita nggak menyerah. Lain kali coba lagi. Nah, itulah yang membuat saya sampai di titik ini menjadi lebih berkembang gitu. Nah, ya, saya jumlah daftar lomba sama jumlah menangnya lebih banyak kalahnya sih. Jadi nggak cuma kelihatan bagusnya doang ya, tapi sebenarnya di sebelumnya itu pernah gagal gitu, sering gagal. Kemudian ada satu lagi nih ya, pesan buat adik-adik itu, ini sih kebiasaan saya ya. Jadi kan kadang kita lomba, kita menang dapat duit ya kan. Kalau bisa sih sebisa mungkin teman-teman itu menyisihkan uang buat didonasikan atau disedekahkan, karena itu yang bakal membuka jalan kita ke depannya kayak gitu. Wah, tuh pesannya udah bagus banget tuh dari Jadi pas kita dapat prestasi juga kita jangan sampai lupa buat bersyukur juga, buat kasih gitu, berbuat baik juga. Nah, jadi banyak banget tuh tadi ada kita jangan lupa sampai apa itu tadi, jangan males, terus juga
sama orang tua juga kalau punya harapan biar orang tua bisa bangga gitu. Terus mungkin dari tadi jangan sampai lupa buat bersyukur gitu, banyak banget tuh tips-tipsnya. Jadi buat jadi mapres nggak cuma mikir prestasi doang, nanti mau pinginnya ini nih pengen dapat ini terus belajar terus itu sampai putek gitu, nggak harus kayak gitu Gila kan. lama-lama gitu. Iya. Terus boleh dong dari Mas Agung sama Mas Bondan kasih semangat buat Abinaya Muda Konservasi. Ini siapa dulu? Oh dulu. Oh ya, buat maba UNES, maba yang baru, yang masih unyu-unyu, masih cute, baru mau jadi mahasiswa. Nah, kalau pesan dari saya, develop, explore yourself as best you can, and don't worry to be fail, karena nantinya sebuah proses itu ketika kamu mengembangkan diri semaksimal mungkin, itu nantinya menjadi skill dan pengalaman kalian di masa yang akan datang. Nah, percayalah ketika kita tahu kalau banyak mahasiswa lulusan sarjana dan dia nganggur, itu dia mahasiswa yang enggak benar-benar menekuni bakat dan minatnya. Jadi dia luntang-lantung kuliah itu ngikut-ngikut aja gitu. Dan kalian saran saya jangan begitu. Jadi perdalam passion kalian, lakukan apa yang kalian suka asalkan itu positif. Kalau dari Mas Bondan? Nah, buat teman-teman maba nih, pesan saya satu sih, mulai aja dulu, jangan rebahan. Karena di situ dengan kita memulai itu kita bakal mikir kita mau melangkah kemana nih. Nah, mulai aja dulu, baru kita rasakan, kita nikmati perjalanannya, seperti itu. Nah, jadi terima kasih ya buat Mas Agung dan juga Mas Bondan udah berkunjung di podcast UNES. Nah, pastinya ini tadi banyak pesan yang bermanfaat khususnya buat mahasiswa baru yang mau masuk UNES biar mungkin mereka termotivasi biar jadi mahasiswa prestasi gitu. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa saksikan podcast UNES selanjutnya karena bakal ada narasumber yang menarik juga, terus ada informasi yang bagus juga. Jadi tunggu aja informasinya, jangan lupa cek di IG PPAK juga. Jadi sekian dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.